Habib malam ini kelar. Karena kita akan mendapatkan sebuah informasi dari mu'allif hadal kitab bahwa teramat simpel. Ente boleh jadi berlimpah harta, tapi belum tentu hati tenang. Tapi malam ini kita akan kaji dia semuanya, including di dalamnya. Engkau tidak boleh terbebas, nggak boleh tertekan atau mendapatkan bencana, karena bencana itu akan hilang. Hatimu akan senang, bencana, kesusahan akan hilang. Babu tafrihil qulubi wa tafrijil qulubi. Bermula ini itu satu bab tentang kebahagiaan hati dan kelapangan dari segala musibah, kesusahan. Ini nggak ada lagi. Setelah ngaji ini, kalau ini dijalanin Pak, betapapun susahnya, kita punya urusan. Kalau kita jalanin ini yang disampaikan oleh Tuan Syekh mu'allif hadal kitab, maka engkau akan mendapatkan kesenangan hati dan kebebasan dari masalah. Lihat, wa min a'zami abwabil faraj, dan itu sebagian dari paling agungnya pintu-pintu al-faraj, pertolongan, kelapangan, jalan keluar, wa izalatil hammi, dan hilangnya segala kesedihan, wa dhiqi, dan kesempitan, wal haraji, dan sesak. Kan kalau kebanyakan banyak urusan nyesek Pak, berkaitan dengan yang di dalam dadamu juga akan dijadikan sebuah kajian malam ini. Nggak boleh ente punya dada sesak karena ada masalah yang kemudian bukan hanya membuat pikiranmu tidak bisa berpikir normal dan bahkan hatimu menjadi sesak. Ini malam akan menjadi terurai dan tidak boleh lagi tersisa rasa sesak di dalam. Dan kalau dulu kita suka dengar punya sepak, tapi punya nggak nyangka dapat masalah ini. Apa nyesek? Ampok ini. Napasnya udah kagak teratur. Gua bermula itu ya min aqwami abwabil faraji al-ishtighalu, bermula menyibukkan bil adiyati, dengan doa-doa allati tufarrihul quluba, yang doa-doa itu akan membahagiakan apa adiyah al-quluba, akan hati, wa tufarriju al-quluba, dan akan menjadikan jalan keluar dari setiap kali kesusahan, karbun. Jadi ini kita akan sering ketemu dengan mutaradifah. Dia bentuk katanya berbeda tapi artinya sama, pokoknya kesusahan aja. Bentuknya apa aja? Setiap kesusahan kalau kebangetan puncak akan membuat orang menjadi sedih. Begini mulu itu. Kadang-kadang kita udah berbuat baik gitu, masih aja kita mendapatkan tuduhan-tuduhan kesalahan. Masalah juga tuh. Dia tidak berkaitan dengan finansial, tapi berkaitan dengan nama baik. Malam ini semua yang bentuk kesulitan, kesusahan, maka harus tersingkap dan terurai. Dia tidak boleh lagi tersisa menyusahkan mereka yang masih diperkenankan melafazkan doa. Wa tadfa'u al-khawfa wal hamma, dan akan menolak apa itu doa-doa al-khawfa, akan ketakutan, wal hamma, dan kesedihan, wa tatrudu al-qaraqa wal ghamma, dan akan menolak itu doa-doa al-qaraqa, risau, jadi gelisah, wal ghamma, dan dia punya kesedihan. Jadi bentuk apapun yang mengganggu secara zahir maupun batin, malam ini diberikan jalan keluar. Dia kagak boleh kelamaan berada dalam kehidupan mereka, orang yang akan menjalani yang disampaikan oleh Tuan Syekh mu'allif hadal kitab. Waqad ja'a, dan sungguh telah datang
an sayyidina dari tuan kita, wa maulana dan panglima kita, pemimpin kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min dalika, dari demikian itu, al-ishtighalu bil ad'iyah, jumlatun shalihatun, apa? Jumlah shalihatun yang baik. Jadi ada bukan cuma satu, tapi kumpulan yang baik dari doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadkuruha ma'a ba'di ma jaa'a 'ani salafis shalihin radhiyallahu anhum fi hadzal bab. Kami akan menyebutkan, ketemu alif kitab, kami akan sebutkan doa-doa yang disebut jumlatun shalihatun, beserta juga sebagian apa yang telah datang dari salafus saleh. Jadi nanti setelah ini kajiannya adalah keajaiban-keajaiban doa. Doa yang ini untuk kayak begini, maka dia akan punya kecepatan yang luar biasa. Di sini ada doa-doa, ente lagi punya urusan ini, maka doa ini nanti itu akan dibahas. Tapi kayaknya sih nanti habis lebaran. Karena bulan depan udah penutupan. Tapi ini satu yang kita bahas di malam akan menjadi sebuah muara dari semua yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut pertama? At-taqwa. Takwa. La syakka, tidak ada keraguan, itu maujud, anna taqwallahi hiya syifa, bahwasanya takwa kepada Allah, takwa kepada Allah itu asyifa'u wa dawa'u, menjadi penyembuhan dan obat, likulli hammin wa karbin, atas bagi tiap-tiap kesusahan dan kesedihan. Wa hiya al-babul musilu li safa'il qalbi, dan bermula takwa itu adalah pintu al-musilu yang menyambungkan li safa'il qalbi kepada kejernihan hati. Faman ittaqallaha, maka siapa orang itu yang bertakwa kepada Allah, ja'ala lahu makhraja, niscaya menjadikan siapa Allah bagi yang bertakwa makhraja, akan jalan keluar, min kulli syiddatin, dari tiap-tiap kesusahan, wa syubhatin, sesuatu yang enggak jelas, wa zulmatin, dan kegelapan, wa quduratin, dan kekeruhan. Kan kalau misalnya kita banyak urusan ini keruh, rungsek, banyak banget urusan, nggak bisa berpikir normal. Tapi jemaah sekalian yang berbahagia, ini disampaikan sebagai pembuka, faman ittaqallaha ja'ala lahu makhraja. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi mikir kayak begini, manusia apa susah banget ya diajak yakin bahwa Allah Maha dermawan kepada hambanya. Dia kenal ada orang yang durhaka, dia bahkan bukan cuma kenal, berteman sama orang yang kagak sholat, tapi dia bisa lihat tuh orang masih dikasih cukup makan kesenangan. Ente kan ngobrol sama seorang yang kerjaannya bikin dosa melulu, terus dia dibikin susah dengan urusan dunianya, enggak. Kalau yang bikin dosa melulu dikasih juga kecukupan, apalagi ente kudunya. Kan kudunya begitu mikir. Emang ini bab yang harus kita terus yakini, dan kita harus terus ingat bahwa Allah yang kau punya, yang kau sembah, Dia berjanji barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar. Apa definisi takwa? Kalau Ustaz Rafi Udin dalam setiap khutbahnya beliau mendefinisikan secara singkat, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Itu kan khotib selalu memberikan definisi singkat karena dengan waktu yang sangat terbatas. Ente jalani perintah Allah, ente tinggalin larangannya, itu definisi takwa secara singkat. Kita sholat kok, besok misal Ramadan kita puasa, sama orang tua kita berbuat baik, sama tetangga kita berbuat baik, sama saudara kita sambung silaturahim. Terus segala
segala dosa larangan kita tinggalin, maka berlakulah ini ayat famanittaqallaha. Jadi ini sebuah teks yang merujuk kepada ayat nanti akan kita bahas dalam surat At-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ya akhi, yang ngasih jalan keluar Allah.